Ya, salam terindah selalu dan salam inspirasi serta tetaplah berbahagia. Dalam keadaan apapun, tetaplah berbahagia. Ya, teman-teman, kali ini di video selanjutnya saya ingin bagikan sebuah informasi yang menarik, yaitu tentang pengetahuan yang mungkin tidak semua orang tahu di luar sana, yaitu tentang 4 binatang yang dianggap lemah tapi memiliki kekuatan, dan mereka adalah binatang yang cekatan. Siapa yang tahu binatang yang dianggap mungkin tidak berguna, tidak berdaya, namun kita perlu belajar dari keempat jenis binatang ini, dan dari 4 jenis binatang ini kita bisa belajar untuk mengubah, menyikapi sikap hidup kita begitu lebih menjadi pribadi yang lebih bijaksana di dalam mengisi hari-hari kita, bahkan mungkin mengisi kekosongan yang tidak kita miliki, dan sehingga kita menjadi pribadi yang mungkin lebih baik dan lebih menarik lagi, serta lebih bijaksana lagi. Nah, ini dia binatang yang dianggap lemah namun mereka memiliki keistimewaan dan binatang yang sangat cekatan. Amsal menulis bahwa binatang pertama yaitu semut. Ya, semut. Tahu semut kan? Nah, itu bangsa yang tidak kuat atau jenis binatang yang tidak kuat, tapi mereka menyediakan makanan di musim panas. Teman-teman pasti tahu, anak kecil juga tahu. Mereka tahu dan sadar bahwa ketika di musim hujan mereka tidak akan bisa bekerja. Jadi mereka menyediakan makanan untuk pada musim panas, sehingga pada musim hujan mereka tidak bisa bekerja. Mereka punya persediaan makanan. Dan kita perlu belajar dari binatang kecil ini, semut, si pemalas dan orang yang mungkin merasa bahwa dia tidak punya apa-apa, dan mungkin kita belum bisa mendapatkan apa-apa karena kita kurang berusaha, dan mungkin kita kurang cekatan seperti binatang kecil ini, dan kita perlu belajar dari binatang ini, ya. Yang kedua, binatang yang perlu kita pelajari dari sikap mereka yaitu pelanduk. Teman-teman tahu, pelanduk ini bangsa atau binatang yang lemah, tapi mereka membuat rumah di atas gunung batu. Kenapa mereka membuat rumah di atas gunung batu? Itu di mana mereka membuat sebuah benteng atau perlindungan dari bahaya-bahaya yang mengancam. Di atas gunung batu di sana sulit untuk dijangkau oleh hal-hal yang mungkin membahayakan mereka, mungkin binatang buas atau apapun itu. Artinya bahwa ini gambaran kita. Mereka ini binatang yang lemah. Kita ini manusia adalah pribadi yang lemah. Kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan, bahwa kita sebenarnya membutuhkan sebuah perlindungan dan kekuatan di mana kita terlindung dari hal-hal yang membahayakan hidup kita, yaitu kita berlindung pada kekuatan Tuhan yang disebut sebagai gunung batu. Karena gunung batu perlindungan kota benteng yang kuat yaitu adalah Tuhan. Seperti dengan jenis binatang pelanduk ini, mereka membuat rumah di atas gunung batu untuk melindungi mereka dari hal-hal yang membinasakan atau membahayakan hidup mereka. Menarik bukan? Yang ketiga, binatang yang perlu kita pelajari karena keistimewaan mereka yaitu belalang. Belalang, siapa yang tidak tahu dengan jenis binatang ini? Nah, belalang ini tidak memiliki pimpinan. Mereka tidak memiliki raja yang memimpin mereka ketika mereka berjalan. Namun ketika mereka berbaris itu begitu rapi, tanpa dikepalai, tanpa dipimpin oleh pemimpin seorang pun. Kenapa mereka begitu teratur rapi dan berbaris begitu rapi? Karena disitulah letak kekuatan mereka. Ketika mereka berbaris rapi, teratur, dan tidak berantakan, kekuatan mereka, mereka bisa melumpuhkan musuh-musuh mereka. Artinya, di dalam kehidupan kita, jika tidak ada kesatuan, kesehatan di antara kita, mungkin itu sebuah organisasi atau dalam sebuah komunitas, dalam tempat pekerjaan, kalau kita sudah hilang kesatuan hati, kita menjatuhkan satu dengan lainnya, bahkan kita meremehkan satu yang lainnya, bahkan kita menjudge orang itu, sehingga kita tidak melihat hal-hal yang baik dalam hidupnya. Dan itulah awal dari sebuah kehancuran. Kita tidak saling membangun, kita tidak saling menegur, bahkan kita tidak saling menguatkan. Betapa sayangnya, kenapa sejenis binatang belalang saja mereka sadar dan mereka tahu bahwa letak kekuatan mereka adalah kesehatan. Sekalipun mungkin ada di antara mereka yang tidak
hidup di dalam keteraturan mereka, namun lebih banyak mereka yang bisa mengendalikan dan bisa menjadi contoh teladan sehingga yang lainnya pun ikut teratur dan berbaris rapi dalam sebuah barisan. Nah, menarik sangat. Yang terakhir, binatang yang dianggap lemah tapi memiliki keistimewaan yang perlu kita pelajari, yaitu cicak. Ya, cicak yang sering kita lihat nempel di dinding-dinding dan begitu mudah kita menangkap dengan tangan kita. Anak kecil mungkin mereka begitu gampang untuk menangkap seekor binatang yang dianggap lemah, yang gampang begitu ditangkap dengan tangan kita sendiri. Namun tahukah Anda bahwa keistimewaan cicak ini, mereka itu berada di tempat-tempat istimewa seperti mungkin di istana raja. Mereka bisa ada di dinding-dinding istana raja. Artinya bahwa sesuatu yang dianggap lemah, yang tidak diperhitungkan, yaitu mereka bisa berada di sebuah posisi yang istimewa. Oleh sebab itu kita belajar dari seekor binatang cicak yang memiliki ketulusan hati. Mereka memiliki sebuah kerendahan hati. Mereka tidak menemukan kekuatan atau kesombongan dalam diri mereka. Coba kita lihat siapa diri kita. Mungkin kita akan mengalami hal-hal yang istimewa dalam hidup kita. Bukan mungkin, tapi memang iya. Sebab itu janji, barang siapa yang merendahkan diri, maka ia akan mendapat sebuah kehormatan. Tapi sebaliknya, orang yang sombong, bahkan ia akan direndahkan. Jadi ketulusan hati, kerendahan hati membuat kita berada di posisi-posisi dan tempat yang istimewa seperti dengan binatang tadi disebut binatang cicak. Jadi keempat binatang ini adalah binatang yang ditulis dalam kitab Amsal yang perlu kita pelajari dari sikap mereka, yaitu semut, belanduk, belalang, dan cicak. Oke, semoga informasi ini menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman di luar sana. Dan ini bisa membuat kita semakin terbuka pemahaman dan pikiran kita. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa subscribe dan dukung channel ini supaya saya akan upload video-video terbaru untuk kita semua. Terima kasih, salam inspirasi.